Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Sulasi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja sendiri terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi adalah yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya generasi berakhlak, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan teknologi, sedangkan tindakan atau penyelidikannya yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya adalah melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik terbaik dalam meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik melalui penggunaan teknologi. Melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan secara konsisten menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara memilih media atau teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari sumber referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua adalah mencari referensi dari berbagai sumber, media, atau teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru kelas lainnya? Dan yang terakhir, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikannya antara lain melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang lebih kompeten dalam hal tersebut yang berbasis teknologi. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran?
Yang kedua, media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, bagaimanakah upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan teknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan tindakan atau penyelidikannya adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang sesuai dengan penggunaan teknologi. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran yang diajarkan. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan variasi yang berbeda setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.